Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 261. Sebuah chapter yang akhirnya memunculkan wakil kapten dari skuad Banteng Hitam yang sebelumnya sudah berhasil membuat fans Black Clover penasaran dengannya. Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Terlebih lagi, sebagian besar informasi yang kami dapatkan hanya memberikan penjelasan tentang kemunculan dari sang wakil kapten Banteng Hitam, tanpa menjelaskan alur cerita yang akan terjadi di chapter 261. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 261 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin penting pertama, manga Black Clover chapter 261 dikabarkan akan memiliki subjudul sementara Bayangan Malam atau Kegelapan Malam, di mana chapter ini sendiri akan resmi dirilis pada tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Poin kedua, dengan tubuh yang masih memeluk bumi dan tangan yang terlihat masih berwarna gelap, wajah Asta diselimuti dengan ekspresi keputusasaan. Karena walaupun dia sudah menjadi lebih kuat dan berhasil mendapatkan kekuatan baru, di saat kedatangan Zeno, Asta sama sekali tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan Kapten Yami. Hingga di chapter ini, Asta terlihat menangis dengan bayangan kegagalan yang masih menghantui di dalam pikirannya. Poin ketiga, di saat Asta sedang menangis, tiba-tiba muncul seorang penyihir misterius di depan Asta, hingga tangisan Asta terhenti karena terkejut. Di mana pada saat itu, penyihir misterius tersebut sudah mengatakan beberapa kata, dan apa yang dia katakan kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Kau adalah orang yang bodoh, tapi kau adalah manusia yang baik. Poin keempat, tangisan Asta benar-benar terhenti saat penyihir misterius yang muncul di depan Asta mengatakan kalau Kapten Yami masih hidup. Dan air mata Asta digantikan dengan air keringat saat penyihir misterius tersebut menumbuhkan tanduk di kepalanya, hingga membuat Asta terkejut dan melontarkan sebuah pertanyaan. Kau, siapa kau sebenarnya? Poin kelima, setelah menumbuhkan tanduk dan Asta melontarkan sebuah pertanyaan, penyihir misterius tersebut kemudian membuat Asta berpindah tempat dengan menggunakan semacam sihir. Dan di sini kami sendiri belum bisa memastikan sihir apa yang dia gunakan. Tapi ada kemungkinan kalau sihir yang dia gunakan merupakan sihir spasial atau bahkan sebuah sihir bayangan. Poin keenam, dari bocoran gambar panel yang sudah beredar, terlihat dengan jelas bahwa Asta sudah dipindahkan di depan sebuah gedung, di mana dari bentuk gedung yang ada di depan Asta ini, terkesan bahwa gedung atau bangunan tersebut merupakan tower medis atau sebuah pusat kesehatan di kerajaan Clover, karena bentuknya benar-benar terlihat mirip dengan tower medis yang pernah diperlihatkan di seri Black Clover sebelumnya. Poin ketujuh, setelah dia berpindah tempat bersama dengan Asta, penyihir misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten dari skuad Banteng Hitam. Dan menurut salah satu sumber, nama yang dia miliki adalah Nahato atau Nahto. Tapi dari sumber yang lain menyebutkan kalau nama sang wakil kapten Blackpool adalah Nacht, sebuah kata yang diambil dari bahasa Jerman dan memiliki arti malam. Dan bila ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau subjudul untuk chapter ini yang berbunyi Kegelapan Malam atau Bayangan Malam sebenarnya dipersembahkan untuk menyambut kemunculan dari sang wakil kapten. Poin ke-8, setelah dia memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten, dia kemudian mengatakan kalau dia akan memberitahukan sesuatu yang ingin diketahui oleh Asta, yaitu cara menggunakan kekuatan iblis. Nah, dari perkataannya ini bisa disimpulkan bahwa dia merupakan seorang penyihir yang sudah menguasai dan dapat mengendalikan kekuatan iblis dengan baik. Lalu, akankah Asta berhasil menguasai kekuatan iblis dengan bantuan sang wakil kapten? Menarik untuk kita nantikan. Poin ke-9, dari salah satu bocoran gambar panel yang sudah beredar, terlihat dengan jelas bahwa sang wakil kapten dapat menumbuhkan dua tanduk. Dan uniknya, saat dia menumbuhkan dua tanduk iblis, terlihat ada semacam peliharaan yang muncul di pundak sang wakil kapten, di mana semacam peliharaan yang muncul di pundak sang wakil kapten ini terlihat memiliki sayap iblis dan juga tanduk iblis.
Lalu sebenarnya makhluk apakah yang dimiliki oleh sang wakil kapten? Akankah Asta memiliki makhluk serupa saat dia berhasil menguasai kekuatan iblis yang dia miliki? Lalu sadarkah kalian bahwa nama Nacht atau Nasasu sudah pernah muncul di dalam cerita Hungry Joker, di mana dalam cerita Hungry Joker disebutkan kalau Nacht atau Nasasu merupakan seseorang yang sangat menyukai eksperimen. Dan parahnya dia rela mengorbankan rekan ataupun saudaranya sendiri dalam eksperimen yang dia lakukan. Lalu apakah wakil Kapten Blackpool ini akan memiliki sifat dan karakteristik yang sama karena memiliki nama dan pengarang yang sama? Ya, kita hanya bisa menunggu jawaban dari sang autor. Kemudian bila ada yang bertanya sebenarnya wakil Kapten Blackpool itu laki-laki atau perempuan, kami akan menjawab kalau dia adalah seorang laki-laki. Karena di dalam terjemahan resmi Viz Media, di saat dia pertama kali muncul, dia disebut dengan kata he atau dia laki-laki. Sedangkan di bocoran gambar chapter 261, sang wakil kapten menggunakan kata ore dan ditulis dengan huruf katakana, di mana biasanya kata ore ini digunakan oleh remaja laki-laki Jepang dalam bahasa informal. Ya, walaupun terkadang ada gadis tomboy yang menggunakan kata ore saat berbicara. Nah, selanjutnya berdasar dari salah satu fakta tentang sang wakil kapten yang merupakan seorang pengguna kekuatan iblis, maka ada kemungkinan kalau alasan dia ditugaskan di luar kerajaan sebagai mata-mata demi menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, kalian tahu sendiri kan kalau kerajaan Clover sangat membenci pengguna kekuatan iblis, atau bahkan dia sudah mengalami kondisi yang serupa dengan Asta, yaitu dianggap sebagai penjahat oleh kerajaan Clover hanya karena memiliki kekuatan iblis. Lalu karena sang wakil kapten terlihat datang setelah semua berakhir, tidak sedikit fans Black Clover mengeluarkan pertanyaan, mengapa sang wakil kapten baru muncul setelah pertarungan berakhir dan Kapten Yami berhasil dibawa pergi oleh Zeno? Nah, seperti biasa karena hal ini belum dijelaskan oleh sang autor, jadi kami akan memberikan 3 opini kami. Opini pertama, ada kemungkinan dia sudah menyadari hal ini dan dia langsung menuju lokasi pertempuran, namun dia terlambat karena dia membutuhkan waktu untuk sampai ke tempat pertarungan tersebut, dan alhasil dia pun hanya menemui Asta dan yang lain di tempat pertarungan. Opini kedua, ada kemungkinan bahwa dia memiliki semacam batasan, di mana menurut kami semacam batasan ini sudah memaksanya untuk menunggu momen tertentu. Dan sepertinya dia sudah menyadari kalau dia tidak menunggu momen tersebut, maka dia tidak memiliki kesempatan menang dari Dactriad. Lalu batasan seperti apakah yang dimiliki oleh sang wakil kapten? Ya, menurut opini liarku, ingat ya ini opini liar, sepertinya dia hanya dapat mengeluarkan kekuatan penuh di malam hari. Mengingat setiap anggota Blackpool memiliki semacam batasan yang terbilang aneh dan unik. Terlebih lagi dari bocoran yang sudah beredar, sang wakil kapten ini terkesan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kata malam. Opini ketiga, ada kemungkinan kalau sang wakil kapten sengaja membiarkan Kapten Yami tertangkap oleh Zeno karena dia memiliki suatu rencana. Dan sepertinya dia sangat mempercayai kalau Kapten Yami tidak akan melakukan tindakan ceroboh yang membahayakan nyawanya setelah dia tertangkap. Atau bahkan dia membiarkan Kapten Yami tertangkap karena dia sudah mengetahui bahwa Dactriad tidak akan membunuh Kapten Yami. Ingat saat pertama kali sang wakil kapten dimunculkan dalam manga Black Clover, dia sedang menyelinap ke dalam kamar Dante dan dia sempat diperlihatkan membaca beberapa dokumen yang tergeletak di meja Dante. Jadi menurut kalian opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau teman-teman punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.